Di era ini, di mana semua orang menggunakan sihir jarak jauh, dia justru memilih untuk mempelajari sihir jarak dekat yang paling langka. Semua orang mengira dia gila. Sebagai seorang siswa jenius, dia memilih jalan ini. Namun hanya dia yang tahu, 10 tahun kemudian, munculnya Dewa Jahat Vidra akan membalikkan segalanya. Semua sihir serangan jarak jauh tidak akan efektif terhadapnya. Hanya sihir jarak dekat yang dapat memberikan kerusakan nyata padanya. Untuk itu, dia harus menguasai sihir jarak dekat. Namun sebelum itu, dia tetaplah penyihir terkuat di benua ini. Dia pernah memimpin banyak penyihir untuk melawan invasi makhluk iblis. Sampai munculnya Dewa Jahat Vidra, yang membuat mereka menyadari betapa kecilnya mereka. Baik itu sihir kombinasi yang sangat kuat, maupun serangan serentak dari semua orang. Semua sihir jarak jauh tidak memberikan efek apapun padanya. Dengan kekuatan Dewa Jahat yang sangat kuat, mereka kalah total. Akhirnya umat manusia menghadapi kehancuran. Namun, menghadapi ejekan tanpa belas kasihan dari Dewa Jahat, pria itu melepaskan serangan terakhirnya sebelum mati. Namun yang tidak dia duga adalah, serangan kali ini ternyata berhasil. Kemudian dia segera menyadari, sihir jarak dekat dapat memberikan kerusakan nyata padanya. Namun sayangnya, dulu dia tidak memilih jalan sihir jarak dekat. Dan saat Dewa Jahat hampir memberikan serangan mematikan padanya, kristal di dadanya tiba-tiba memancarkan cahaya biru. Itu adalah kalung yang diberikan oleh rektor kepadanya sebelumnya. Kalung itu mengandung kekuatan jiwa waktu, yang memungkinkan pemakainya kembali ke masa lalu. Meskipun saat itu dia merasa tidak memerlukan benda itu, namun rektor merasa suatu saat benda itu akan berguna. Sekarang adalah waktu terbaik untuk menggunakannya. Dengan cahaya biru yang muncul, ketika dia membuka matanya lagi, dia mendapati dirinya benar-benar kembali ke 10 tahun yang lalu. Melihat orang dan hal-hal yang familiar, dia bersumpah dalam hati saat itu, kali ini dia pasti akan mengalahkan Dewa Jahat Vidra. Dan saat itu dia menyadari, dia telah kembali pada hari ritual penguasaan di akademi. Tidak lama kemudian, giliran dia untuk naik ke panggung untuk melakukan ritual. Saat itu, orang-orang di sekitarnya mulai berdiskusi. Sebagai seorang siswa jenius, jalan mana yang akan dia pilih? Karena dia memiliki bakat di setiap jalan sihir. Sihir memiliki banyak jalan yang berbeda. Untuk mempelajari sihir, orang harus memilih satu jalan yang tetap. Ini juga menyebabkan, belajar sihir dari jalan yang berbeda menjadi sangat sulit. Ini seperti tidak bisa menyembah dua dewa langit sekaligus. Saat itu terdengar suara dari depan. Setna Crelnwell, silakan pilih jalan sihirmu. Biasanya, pilihan pertama semua orang pasti adalah sihir jarak jauh. Elemen dibuat oleh sihir, lalu diarahkan ke musuhmu. Karena itu adalah serangan jarak jauh, maka tingkat keamanan diri sangat tinggi. Sementara serangan area dapat membasmi semua musuh sekaligus. Dia dulu menjadi penyihir jarak jauh terkuat di dunia. Namun sayangnya, sihir jarak jauh ini tidak memberi efek apapun pada Dewa Jahat. Kemudian dia perlahan mendekat ke sihir jarak dekat. Pada saat itu, semua orang terkejut. Pria ini tadi pagi bahkan berkata dia akan memilih sihir jarak jauh. Bahkan guru pun tak bisa menahan untuk menasihatinya. Jalan ini lebih fokus pada penguatan tubuh. Hanya bisa menyerang musuh jarak dekat. Dan jalan sihir ini sudah lama ditinggalkan. Apakah kamu akan mengorbankan masa depanmu? Memang, jalan sihir ini hampir tidak memiliki harapan bagi seorang penyihir. Namun dia sangat tahu, ini adalah satu-satunya cara untuk mengalahkan Dewa Jahat Vidra. Dengan tatapan terkejut dari semua orang, dia dengan tegas memilih sihir jarak dekat. Dengan tanda yang terukir di punggung tangan. Ini menandakan dia telah menjadi seorang penyihir jarak dekat. Sedangkan selus akrit di sampingnya sudah tidak dapat menahan amarahnya. Sebenarnya dia berharap untuk menyerahkan semua sihir jarak jauh kepada Crelnwell. Dengan begitu, dia bisa menjadi mentor penyihir terkuat, dan mendapatkan kehormatan tertinggi. Namun pria itu malah merusak semuanya. Tapi Crelnwell tidak peduli sama sekali. Bagaimanapun juga, hal seperti ini tidak akan berarti 10 tahun lagi. Karena Dewa Jahat Vidra akan membawa kehancuran ke dunia. Dan yang terpenting saat ini, adalah bagaimana menguasai sihir jarak dekat sebelum Dewa Jahat muncul. Layar berganti, dia sedang mencari kelas untuk sihir jarak dekat. Namun karena dia memilih sihir jarak dekat yang paling langka, semua orang enggan menghiraukannya. Tiba-tiba dia teringat, sepertinya ada peta kampus di halaman. Kemudian dia bergegas menuju ke halaman. Saat itu, suara seseorang menarik perhatiannya. Tampak seorang gadis sedang bertarung menggunakan sihir jarak dekat. Penyebabnya adalah sekelompok orang yang mencuri bros berharga milik gadis itu. Bros ini adalah alat tingkat tinggi yang bisa menyimpan sihir. Mereka menganggap bahwa pria ini lebih membutuhkan barang itu daripada gadis tersebut.
pria itu menyadari, ketiga orang ini adalah mahasiswa dari Departemen Sihir Jarak Jauh. Saat itu, pria berambut pirang tampak sangat meremehkan. Apakah kamu ingin menantang kami dengan sihir jarak dekat yang paling lemah? Sambil berbicara, dia melemparkan beberapa bola api, yang langsung menuju ke gadis itu. Meskipun gadis itu cepat bereaksi, dengan meningkatkan kemampuan tubuhnya menggunakan sihir jarak dekat. Karena rentang sihir jarak jauh terlalu luas, dia tidak dapat menghindari semua serangan. Kemudian dia perlahan mengumpulkan sihir, bertekad untuk merebut kembali bros berharga itu. Pria itu langsung tahu, ini adalah pedang sihir yang digunakan dalam sihir jarak dekat. Namun bentuknya tampak sedikit aneh. Saat yang bersamaan, pria berambut pirang tiba-tiba menyerang gadis itu. Meskipun gadis itu dengan susah payah mengangkat pedangnya untuk menahan serangan, kekuatan besar serangan itu tetap membuatnya terlempar. Ini sungguh menyedihkan. Tidak peduli seberapa keras kamu berusaha meningkatkan dirimu, pada akhirnya kamu tidak akan bisa mencapai tingkat penyihir jarak jauh seperti kami. Kemudian, puluhan bola api meluncur langsung menuju gadis itu. Di saat yang sangat genting ini, tiba-tiba pria itu muncul dengan cepat dan menyelamatkannya. Maaf, apakah Anda tahu di mana Departemen Sihir Jarak Dekat? Saya perlu pergi ke sana. Saat itu, orang-orang di sekitar mulai menyadari, pria itu adalah Cromwell yang dikenal sebagai jenius. Namun dia memilih sihir jarak dekat. Sekarang akhirnya ada kesempatan untuk memberinya pelajaran. Saat itu, pria itu bergumam, meskipun sihir jarak dekat memang lemah, tapi itu tergantung bagaimana cara kamu menggunakannya. Kelebihan atau kekurangan jalan sihir tidak selalu menentukan kemenangan atau kekalahan dalam pertempuran. Saat itu, pria berambut pirang lebih dulu menyerang Cromwell. Namun dia segera bereaksi. Dia memusatkan sihirnya pada kedua kakinya. Kemudian dengan cepat menghindari sihir api yang meluncur ke arahnya. Saat itu, dia juga ingin mencoba lebih banyak sihir. Dia kemudian bertanya kepada pria berambut pirang, apakah kamu hanya bisa menggunakan sihir api? Mendengar itu, segera terlihat beberapa bola api lagi meluncur menuju pria itu. Namun semuanya dengan mudah dia hindari. Saat pria berambut pirang hampir meluncurkan serangan penuh, Cromwell menggunakan pedang sihir untuk memotong serangan itu. Melihat ini, semua orang terkejut luar biasa. Dia benar-benar memotong sihir itu? Tentu saja, karena dalam duel sihir, pemenangnya adalah yang paling mahir. Meskipun dia tidak memiliki kekuatan sihir yang besar, dia menjadi penyihir terkuat di dunia. Semua ini karena dia menguasai pengendalian sihir yang presisi. Saat itu, pria berambut pirang berencana untuk menyerang diam-diam. Tetapi pria itu muncul di depannya dalam sekejap. Kemudian dia mengumpulkan sihirnya di kepalan tangan, lalu melancarkan pukulan keras ke arah pria berambut pirang. Dengan satu pukulan, pria itu jatuh tergeletak di tanah. Ternyata meskipun sihir jarak dekat, selama dalam jangkauan, masih bisa digunakan dalam pertempuran. Saat yang sama, pria itu meraih bros dari pria gemuk itu, lalu memberikannya kepada gadis itu. Gadis itu sangat berterima kasih padanya. Kemudian mereka mulai berbincang. Dalam percakapan, mereka saling memperkenalkan diri. Gadis itu bernama Layla Roswell, dan dia sudah lama mendengar tentang pria itu, karena dia memang dikenal sebagai jenius di akademi. Namun, dia penasaran, kenapa pria itu memilih sihir jarak dekat? Meskipun dia ingin menjelaskan bahwa semua ini demi mengalahkan dewa jahat, tetapi mengingat tidak ada yang akan mempercayainya, dia pun memutuskan untuk tidak membahasnya. Daripada itu, bisakah kamu membawaku ke Departemen Sihir Jarak Dekat? Layar berganti. Dengan panduan Layla, mereka berjalan perlahan menuju ujung akademi. Bahkan dia tidak menyangka, Departemen Sihir Jarak Dekat berada di pinggiran akademi. Ternyata mereka benar-benar tidak disukai oleh orang banyak. Layla sangat penasaran, bagaimana dia bisa membuat pedang sihir itu? Itu tergantung pada pengendalian sihir. Sihir jarak dekat bisa digunakan dalam berbagai cara sesuai situasi. Selama menguasai sihir jarak dekat, maka pasti ada cara untuk mengalahkan dewa jahat. Dan saat ini, ada keuntungan besar. Rektor dulu memiliki dua jalan sihir. Di tangan kanannya ada simbol sihir pemanggilan. Namun simbol di tangan kirinya belum pernah dia lihat. Meskipun rektor pernah mengatakan bahwa dia akan menyerahkan jalan sihir kedua kepadanya. Setelah munculnya dewa jahat, rezim rektor tiba-tiba meninggal. Mungkin dewa jahat merasakan ancaman dari jalan sihir kedua, sehingga diam-diam membunuhnya. Jika pria ini bisa mempelajarinya, dia akan dapat mengubah takdir yang dihancurkan oleh dewa jahat. Namun masalah terbesar saat ini adalah, bagaimana dia bisa mendapatkan pengakuan dari rektor sekarang? Beberapa saat kemudian, mereka akhirnya tiba di depan Departemen Sihir Jarak Dekat. Namun, guru di depan tampaknya tidak menyambut mereka dengan baik, karena memilih sihir jarak dekat. Berarti mereka adalah siswa terburuk di akademi.
Namun pria itu memiliki pandangan yang berbeda. Apakah bahkan kamu, yang merupakan guru sihir jarak dekat, tidak percaya pada sihir jarak dekat? Dan dia yakin, sihir jarak dekat memiliki kemungkinan tak terbatas di masa depan. Mendengar ini, guru itu tidak bisa berkata apa-apa. Jika kamu mengatakan itu dengan begitu meyakinkan, buktikan kemampuanmu. Saat itu, semua orang di ruangan sedang berlatih sihir jarak dekat. Namun, mereka berusaha sekuat tenaga tetapi tidak bisa memecahkan batu di depan mereka. Ini adalah tes untuk menentukan peringkat. Di dalam batu itu terdapat kristal. Peserta tes harus mengeluarkannya dalam waktu yang ditentukan. Jika tidak, mereka akan menghadapi hukuman. Sekarang sudah lebih dari 1 jam. Tetapi tidak ada yang berhasil memecahkan batu itu. Karena batu ini sangat keras. Semua siswa merasa tidak bisa menghadapinya. Saat itu, guru membawa pria itu ke depan sebuah batu. Sekarang biarkan saya melihat kemungkinan sihir jarak dekat, dan kamu hanya memiliki 10 menit. Mendengar itu, Layla merasa ini sangat tidak adil. Namun pria itu memberi isyarat agar dia tidak khawatir. Kemudian dia perlahan berjalan ke depan batu besar itu. Benda seperti ini hanya perlu 10 detik untuk dihancurkan. Mendengar ini, guru itu langsung tersenyum jahat. Karena bahkan dia membutuhkan 30 menit untuk menghancurkannya. Jika kamu bilang 10 detik, maka segera lakukan. Tentu saja, saya akan menunjukkan kepada kamu sekarang juga. Kemudian dia perlahan mengumpulkan pedang sihir. Untuk mendapatkan pengakuan dari rektor, dia harus menjadi yang terkuat di Departemen Sihir Jarak Dekat. Detik berikutnya, dia tiba-tiba menyerang batu besar itu dengan kekuatan penuh. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa klik like, komen, share, dan subscribe. Serta aktifkan loncengnya, agar tidak ketinggalan updatean video-video terbaru. See you next time, guys.